Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Saya sedang berada di Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini bertemu dengan Mas Sugeng Handoko. Iya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Desa Ngelanggeran seperti desa lain di Gunung Kidul ya, sebelum kita kembangkan dan dikelola untuk menjadi sebuah desa wisata. Bahkan sama, tidak ada kebanggaan terhadap desanya. Ketika ditanya, katakanlah kami kegiatan di luar Jogja, dari mana, yang ngomongnya dari Jogja. Tanya Jogjanya mana, baru ngomong Gunung Kidul. Gunung Kidulnya mana? Gunung Kidulnya mana, baru ngomong Langgeran. Itu ya 15-20 tahun yang lalu lah, ketika tidak ada sesuatu yang membuat bangga masyarakat di Gunung Kidul. Nah, satu hal yang kami syukuri itu adalah kami mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat apa yang kami miliki, kemudian dikelola, kemudian berkembang. Dan salah satu yang kami bersyukur juga itu ada semacam intervensi atau doktrin dalam tanda petik dari para senior kami di Karang Taruna, itu untuk menanamkan rasa mencintai lingkungan dan mencintai desa. Ya, sehingga ketika generasi kami itu lebih punya ikatan, punya ketertarikan untuk bisa berupaya menggali dan mengoptimalkan apa yang dimiliki di desa. Jadi salah satu yang momentum untuk kita bisa bangkit itu salah satunya gempa Jogja. Gempa Jogja 2006, ketika desa kami juga terdampak, banyak rumah yang roboh, ada bahkan korban langsung meninggal. Nah, itu ternyata sering melakukan kegiatan bersama, merasa senasib sepenanggungan, dan kondisi semuanya di bawah ibaratnya, itu membuat kami, kalau dulu masing-masing dusun itu pengen paling hebat kira-kira seperti itu. Bersaing dan tidak mau bersatu, ya? Berkolaborasi kira-kira seperti itu. Kepengurusan di Karang Taruna, kemudian kami berkesempatan untuk bisa istilahnya terlibat kemudian aktif. Nah, itu juga seiring dengan teman-teman mereka disupport dengan teknologi. Jadi waktu itu sudah internet mulai ini, kemudian teman-teman juga banyak yang mulai sekolah, bahkan saya juga masuk kuliah. Jadi secara pandangan itu sedikit terbuka, kemudian ada kesempatan dan didorong dengan teknologi sehingga ya berkembang berjalan. Kalau Geopark UNESCO itu di 2015. Oh, ada beberapa waktu ya, karena perlu penelitian, ya, memastikan ada sidang. Dan ya diusulkan juga jadi tingkat nasional dulu, kemudian diajukan ke Pak 2015 baru masuk ke jaringan Geopark nasional. Nah, saya tertarik tadi soal betul ada potensi, tetapi jika potensi itu didiamkan tidak akan ada gerakan. Nah, potensinya adalah di SDM. Nah, menurut Mas Sugeng Handoko itu SDM yang ada di Ngelanggeran itu, kalau saya tidak salah, pemuda ya, gerakan Karang Taruna atau bagaimana? Ya, awalnya memang diinisiasi oleh teman-teman pemuda Karang Taruna, tapi kami juga tidak meninggalkan yang senior ya, yang sudah ibaratnya punya banyak pengalaman. Jadi di satu sisi ada keinginan untuk berbenah dan berubah, tapi juga harus melakukan komunikasi dan mendapatkan restu. Karena nggak bisa jalan sendiri, itu nggak bisa, harus bareng-bareng. Karena yang kami kelola adalah masyarakat. Kalau Karang Taruna itu lembaga kepemudaan, lembaga terkecil di tingkat desa. Kalau Pok Darwis itu lebih ke kumpulan orang-orang yang memiliki komitmen untuk bisa membuat gerakan wisata. Tidak harus pemuda. Tidak harus pemuda. Ada yang bahkan yang menjadi pedagang, ada yang berkegiatan di homestay, ada yang kelompok tani tapi dia punya ketertarikan di pariwisata bisa. Nah, di Pok Darwis itu, kalau saya tadi keliling ya, ada kambing, ternak kambing sawah, lalu ada coklat, ada homestay. Berarti di dalam Pok Darwis itu ada unit-unit lagi gitu ya? Atau ya, bagaimana? Kalau kita nyebutnya itu
apa ya, yang ngurusi bidang-bidang seksi-seksi ya. Di bawah susunan Pak Darwis itu. Jadi mereka memiliki, karena tujuan utamanya kan menciptakan gerakan sadar wisata, mewujudkan sarana pesona, dan itu yang harus melakukan itu adalah masyarakat itu. Jadi sebenarnya itu dua lembaga yang berbeda idealnya antara Pak Darwis dan pengelola desa wisata. Walaupun awalnya kami dulu sama, lembaganya satu, orang-orangnya yaitu. Tapi ketika ada pergub itu kami menyesuaikan. Ada dua lembaga, walaupun orang-orangnya sama. Tidak semua pengelola, tidak semua anggota Pak Darwis itu pengelola desa wisata. Tapi semua pengelola desa wisata pasti bagian dari Pak Darwis. Ya, jadi artinya yang Pak Darwis tadi Anda memastikan tujuh sarana pesona tadi jalan. Ya. Tetapi ketika menjalankan bisnisnya itu masuk di pengelola desa wisata. Kemudian BUMDes beda lagi. Nah, kalau di kami karena pariwisata lebih awal itu digerakkan oleh kelompok, oleh masyarakat, jadi kami bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa. Ada juga yang ketika pariwisata itu dikembangkan oleh desa melalui BUMDes, dia bisa menjadi unitnya. Ada juga yang dia itu tidak ada ikatannya dengan BUMDes, dia terpisah. Itu menurut saya nggak masalah, karena masing-masing desa itu punya pola dan karakter yang berbeda. Bahkan ada juga yang lembaganya itu bentuknya koperasi. Jadi pengelola desa wisatanya itu adalah koperasi. Ada juga yang pengelola desa wisatanya itu adalah komunitas. Ada juga yang lembaga adat. Di sini semua ada koperasi. Kalau kami enggak. Kita salah satu pengelola desa wisata ini. Di hampir seluruh objek wisata itu masih manual. Ya, itu kertas terus berlembar-lembar. Masih jalan ya? Etiketing masih. Ya, kelebihan etiketing di sini apa yang tertulis di situ ketik langsung diketahui oleh Pemda ya. Kita ada server, kemudian kunjungan itu kita konekkan dengan web desa, jadi jumlah kunjungan itu terupdate. Jadi termasuk itu menjadi selain sumber transparansi, kemudian juga ingin mengetahui daya dukung ya. Kan bisa kan berapa orang yang datang dan berapa harus kita batasi gitu. Itu pernah mengalami overload kan? Tahun 2014 itu titik kunjungan tertinggi kami. Jadi satu tahun itu 325.000 orang. Ya. Itu yang kami rasakan, kami tidak nyaman, alamnya rusak, air menjadi masalah, fisik, kemudian polusi udara. Nah, ketika itu diteruskan, itu kami akan kehilangan desa kami. Bahkan di masyarakat itu sudah mulai mengeluh ya, komplain dan enggan lagi tersenyum dengan orang karena saking 2014 itu ya 2014. Lalu apa tindak lanjutnya? Apakah Nah, dari situ kami menyepakati kemudian berstrategi untuk mengelola pengunjung. Jadi mengelola pengunjung itu adalah melihat kemampuan kita. Kemudian yang kedua adalah mendorong untuk reservasi. Kemudian yang ketiga itu adalah mengembangkan paket-paket wisata. Jadi dia tidak hanya datang ke gunung, buang sampah kemudian pulang. Ya, disebar. Jadi titik kumpulnya dipecah, kemudian kegiatannya dibuat paket sehingga dia lebih lama. Tidak selamanya kunjungan tinggi itu uangnya tinggi dan nyaman. Pada satu titik tertentu dia bisa tertentu itu justru bisa menjadi bumerang. Jadi kami lebih senang itu yang datang sedikit tapi uangnya banyak. Daripada yang daripada yang datang banyak uangnya banyak, itu kita akan menciptakan bisnis yang itu bisa juga untuk mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena tidak selamanya kita akan sosial terus, saya seperti itu, atau ke pengembangan ini pun harus dikembangkan. Jadi harapannya tim itu dia punya bisnis yang bisa dikelola, kemudian itu mendukung pariwisata.
karena akan dikunjungi wisatawan, Ya. banyak yang mengapresiasi, Susunya juga bisa diminum langsung kan? minum langsung, penjualannya juga mudah, dan yang terpenting dia belum menjual produknya tapi sudah dapat rupiah Betul. karena Dari dia kunjungan melakukan dari wisata. wisata, ya. Nah itu sudah menjadi satu hal yang ya akhirnya mereka akan oh iya ternyata nggak harus jual kambingnya tapi dengan aktivitas pariwisata bukan bawahan atau karyawan kita, tapi ada keinginan yang sama untuk mengarah memberikan sesuatu yang positif. Nah, forum pertemuan itu wadahnya Karang Tarunaka, Dariska, pengelola usaha apa? Apakah itu multi forum? Multi forum, tapi yang menjadi host Hostnya. itu adalah Pak Darwis. Oh, siapa dari? Hanya Hostnya Pak mengundang. Darwis, tapi itu tanpa undangan Karena udah rutin tadi. Ya? rutin. Kemudian ya ikatannya kita bikin kayak arisan lah untuk mengikat dia bisa rutin datang. Jadi siapapun boleh masuk di sini. Terkhusus adalah Pelaku-pelaku usaha. ya insan desa wisata Ngelanggeran. Jadi mereka yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, dan ada juga pemerintah kelurahan. Sehingga di situ adalah proses untuk membangun mimpi bersama, menyamakan frekuensi dan menyelesaikan ketika ada permasalahan. Barusan diskusi dengan BI ya, misalnya BI. Nah itu kan semacam investor ya, ada BI, ada Pertamina. Apakah itu menjadi gangguan atau ada rambu-rambu untuk bisa tidak tergoda misalnya? Ya. Gimana? Jadi kami itu berupaya untuk mencoba mencari mitra yang visi misinya sama. Jadi mitra yang dia tidak terlalu intervensi ke hal internal. Jadi sifatnya biasanya adalah CSR. CSR itu banyak kita bisa mengakses. Ada juga yang mungkin beberapa pihak yang mereka ingin melakukan investasi, tapi kita juga lihat skemanya seperti apa, kemudian keterikatan masyarakat seperti apa. Ketika sesuai ya kita terima, kalau belum ya mohon maaf kita belum bisa masuknya di kelompok tani, karena support juga waktu itu dari BI itu ke komoditas kakao, walaupun prajurit di belakangnya itu adalah kita juga untuk bisa bagaimana menyiapkan program, kemudian mendorong bisa optimal programnya. Dan dari situ baru ketika berkembang itu juga penataan peran itu dilakukan. Ketika pariwisata itu ibaratnya komandonya dari pengelola desa wisata. Beda lagi nanti ketika pengembangan peternakan ya yang menjadi ini ya satu lagi mungkin ya yang terjadi salah kaprah, pengembangan desa wisata itu banyak sekali memindahkan pariwisata di kota ke desa. Maksudnya? Desa, masyarakat di desa itu Penonton dari mana? tergiur dengan pengembangan yang ada di kota. Contohnya apa? Contohnya gini, di desa itu dia bikin spot selfie, wahana. Oh ya kayak kidspan apa? Itu terjadi salah kaprah seperti itu. Itu hanya sesaat. Jadi kalau saya menyarankan ya kita sebaiknya mengenali apa yang kita miliki, kemudian itu yang diangkat. Jangan tergoda sesuatu yang ada di luar desa. Ditaruh di desa. Kayak barang aneh. Ya, karena ya wisatawan datang ke tempat kita itu karena keunikan desa kita. Jangan terjebak. Mohon maaf, saya bukan anti spot selfie, tapi kadang kita terlalu fokus di situ dan tidak memikirkan yang lain, destinasi wisata lain. Tapi ketika kita bisa menciptakan itu, orang akan datang. Masuk kayak interaksi tadi ya, bergaul ngobrol dengan warga, kayak homestay itu sangat bagus sekali. Terima kasih sekali Mas